Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk minggu ini kita lanjutkan materi yang minggu kemarin ya, yang berhubungan sama upwelling itu. Yang minggu kemarin udah kita bahas sampai yang efek Coriolis ya, yang pergerakan ini, pergerakan simpangan tuh, yang di belahan bumi utara, di belahan bumi selatan itu ya. Nah, kan kemarin kita upwelling dipengaruhi angin, efek Coriolis sama Ekman transport kan. Nah, kita udah bahas angin sama efek Coriolisnya. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas yang pengaruh dari Ekman transportnya ya. Yang Ekman transport. Oke, kita mulai perkuliahan minggu ini ya. Oke ya, sebelum memulai materi, mari kita simak dulu video berikut ini ya. Okay. As wind moves across the surface of the ocean, friction between the moving air and the surface of the water causes the water to begin to move as well. This transfer of energy through friction is how wind causes surface currents. Once water at the surface begins to move, some of the energy gets transferred to deeper layers, allowing water movement to penetrate to depths of 50 to 100 meters. The details of how water behaves as energy from wind moves from the surface to depth was first investigated by Walfrid Ekman in 1905. He was given the idea to investigate surface currents by the Arctic explorer Fridtjof Nansen. While on an expedition, Nansen noticed that wind-blown sea ice did not move in the same direction as the wind. Instead, it moved 20 to 40 degrees to the right of the wind. He correctly speculated that this was due to the influence of Earth's rotation. Ekman took Nansen's idea and built a mathematical model to explain it. Ekman's model treats water as a series of layers that independently of each other. As each layer moves, the energy from that motion can transfer from layer to layer. Consider a small vertical column of water that starts at the surface and extends towards the bottom. As energy moves from the surface to deeper layers, two things happen. First, because some energy is lost into a deeper layer, water speed diminishes quickly with depth. Second, as the movement is transferred deeper, Coriolis effect deflects each layer to the right of the one above it. This creates a spiral pattern called an Ekman spiral. One result of this deflection pattern is that at depth, a small amount of water is actually moving in the completely opposite direction than the wind that started the motion in the first place. Because water movement diminishes quickly with depth, Ekman showed that the net transfer of water is at a 90-degree angle to wind direction. Because this is all driven by the Coriolis effect, the deflection is 90 degrees to the right in the northern hemisphere and 90 degrees to the left in the southern hemisphere. This movement of water at right angles to the direction of the prevailing winds is called Ekman transport. And, consistent with Nansen's observations, the water right at the surface moves 20 to 40 degrees to the right or left of the wind direction. This variability is driven by differences in how long and how consistently the wind blows. The dynamics of Ekman transport contribute to some important features in the ocean environment. In coastal areas, where prevailing winds blow along the coast so that net water movement is offshore, the water pushed out to sea is replaced by deeper water, causing the upwelling of this deeper water moves nutrients to the surface, making these regions of high productivity. Wind blowing in the opposite direction pushes surface water towards the coast. As water piles up at the shore, it is forced down, creating downwelling. The concentration of relatively nutrient-poor surface water makes these regions less productive. Ekman-driven up and downwelling are not limited to coastal environments. In the open ocean, trade winds also. Oke ya, dari video tadi apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Ayo. Sebelum itu saya ingin mengingatkan lagi ya. Nah, sebelum membahas ini, minggu kemarin kan kita udah belajar itu yang pergerakan arus yang di arah bumi belahan selatan sama bumi belahan utara ya. Nah, kenapa dibahas lagi di sini? Penting di situ karena ini yang akan mempengaruhi arah pergerakan ini Ekman transport nanti. Nah, itu penting ya. Ini harus diingat loh. Nah, kita coba ini ya, review lagi. Kalau di sebelah utara nanti arah arus itu angin yang bergerak itu akan dibelokkan ke arah kanan ya, sehingga akan
kalau dibuat secara keseluruhan akan membentuk searah jarum jam ya. Kalau di belahan bumi selatan, dia akan dibelokkan ke arah kiri ya, sehingga akan berlawanan jarum jam. Oke ya, ini yang perlu diingat ya, antara bumi belahan selatan sama bumi belahan utara. Nah, itu penting ya. Oke, kita kembali lagi ya ke video tadi. Nah, dari video tadi yang dapat kita simpulkan, nah ini ya, ini saya buat ini contoh gambar ini. Kita kasus yang di bumi belahan utara. Ingat ya, bumi belahan utara. Jadi arah angin itu nanti mempengaruhi arusnya akan dibelokkan ke sebelah kanan ya, kalau ke bumi belahan utara ya. Nah, ingat. Jadi ini misalkan gambarnya ini arah anginnya ke arah sana ya, ke arah atas ini atau ke arah utara ya. Nah, maka arah beloknya si arus ini kalau di bumi belahan utara akan ke kanan ya. Jadi akan ke kanan ini. Nah, ingat di sini kalau di dalam laut, nah akan terjadi kayak layer-layer. Ini kan seperti dibagi kayak ada lapisan-lapisan gitu. Jadi lapisan yang paling atas atau yang permukaan laut itu, nah dia kira-kira itu dibelokkan itu membentuk sudut 45 derajat dari arah angin itu. Misalkan anginnya ke utara, berarti dia akan ke timur laut ya. Nah, timur laut. Terus kemudian lapisan bawahnya lagi dia akan semakin besar sudutnya. Semakin bawah itu semakin besar sampai yang paling bawah, sampai tidak ada gesekan ini, sampai paling bawah lah, sampai yang paling bawah akan berlawanan sama arah angin ini. Nah, jumlah dari semua ini kalau di total, nah arahnya akan ke samping kanan atau tegak lurus sama arah angin tadi. Nah, makanya kalau di bumi belahan utara, dia transportnya itu akan tegak lurus ke arah kanan dari arah angin ya. Nah, oke, dari sini paham ya. Berarti kalau yang di sebelah selatan, bumi belahan selatan BBS, nah dia kebalikannya, berarti akan di sebelah kiri dari arah angin. Total transportnya ya tetap membentuk spiral juga, jadi akan membentuk spiral seperti ke bawah. Jadi oke ya, sini harus tahu ya bedanya antara nanti bumi, misalkan sekarang kita belajarnya bumi belahan selatan, tapi nanti ketemu lagi yang bumi belahan ini sekarang bumi belahan utara ya, nanti ketemu lagi yang bumi belahan selatan. Kok gambarnya beda, Pak? Ya, karena itu kan bumi belahan selatan, jadi dia dibelokkan ke arah kiri ya. Oke. Jadi dari penjelasan ini kita lihat jelas ya, si arus ini tuh terpengaruhi oleh apa? Yang pertama ya efek gaya Coriolis ya kemarin ya, yang menyebabkan si pergerakan di bumi itu berbelok itu ya, sama gaya gesekan yang di antara partikel-partikel di air ini ya. Ingat ada dua itu ya. Jadi ini biasa dikenal sebagai ini Ekman spiral ya, spiral Ekman ya. Jadi dia akan membentuk, karena gini, kenapa bisa membentuk seperti itu? Karena kan dari permukaan sampai ke bawah kan, jadi kecepatannya itu akan semakin berkurang. Jadi sampai dia akan menghilang lah di bawah itu. Jadi sampai tidak ada pergerakan. Makanya dia akan membentuk perbedaan sudut itu. Jadilah seperti spiral ya. Nah, disebut dengan Ekman spiral. Oke. Kita lanjut. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu yang Ekman transport ya. Nah, ini masih ada hubungannya sama yang tadi, arus Ekman tadi. Nah, yang pengaruh, misalkan ada angin berembus di permukaan laut, nah maka akan dipengaruhi oleh gaya Coriolis sama yang gaya hambatan dari angin sama atau gaya gesekan ya, angin sama permukaan sama partikel airnya ini ya, sehingga akan terjadi transport Ekman ini. Nah, gimana prosesnya? Nah, ini ya, yang lihat yang gambar sebelah kiri dulu. Nah, ini ingat ya, ini untuk kasus yang di BBU, bumi belahan utara ya, ingat bumi belahan utara. Nanti jangan kebalik kalau di BBS. Nah, di sini terlihat ya, ketika
misalkan yang gambar hijau ini, yang warna hijau ini merupakan misalkan pantai lah atau daratan ya. Nah, ketika ada angin yang bergerak, misalkan anggapnya yang sana sebelah atas ini ke bawah ya, menuju ke bawah anginnya ini, atau utara ya, yang atas utara, yang bawah ini selatan. Anginnya bergerak dari utara menuju selatan. Nah, ini si angin. Nah, ini di bumi belahan utara ya. Nah, akibatnya karena efek Coriolis tadi, maka dia akan dibelokkan ke kanan kan kalau di bumi belahan utara. Nah, akibatnya apa? Arus yang terjadi di permukaan laut ini karena dibelokkan ke sebelah kanan, jadi dia akan bergerak ke bawah, ke barat ya. Ke barat atau menjauhi pantai ini kan, menjauhi pantai yang warna hijau ini. Nah, akibatnya apa? Kalau partikel-partikel air yang di pinggir pantai ini bergerak menuju laut atau menjauhi pantai, akibatnya apa? Ya, terjadi kekosongan massa kan di daerah pantai ini, karena kan bergerak ke arah laut atau menjauhi pantai itu kan si partikel-partikel massanya. Nah, karena kekosongan massa ini, karena ada hukum yang namanya hukum konservasi massa ya. Jadi kalau ada yang hilang, maka dia akan terisi kan. Nah, oleh karena itu, dia akan partikel massa yang di bagian bawahnya akan bergerak ke atas untuk mengisi yang meninggalkan tadi, yang meninggalkan ke arah laut tadi. Jadi partikel-partikel yang di pinggir pantai yang terbawa angin karena efek Coriolis ini akan terisi oleh partikel air yang di bawah, sehingga akan terjadi konservasi massa dari air laut tersebut. Nah, makanya partikel-partikel air yang dari bawah yang banyak membawa nutrien dan plankton dan lain-lainnya itu, yang biomasa itu akan terbawa ke atas, sehingga yang inilah prosesnya disebut dengan upwelling ya. Makanya proses upwelling itu banyak yang membawa nutrien-nutrien dari dasar. Nah, makanya dia akan banyak ikan yang berkumpul di daerah yang terjadi upwelling seperti ini ya. Nah, oleh karena itu penting mempelajari arus ini ya, arus Ekman ini, pengaruhnya dari efek Coriolis. Jadi tahu di pinggir pantai itu, di pantai itu atau di daerah itu terjadi apa prosesnya, upwelling kah atau downwelling kah. Oke ya, paham ya untuk upwelling. Nah, sekarang untuk yang downwelling, yang gambar sebelah kanannya ini. Nah, di sebelah kanannya, ingat ini ya, di BBU, bumi belahan utara. Sekarang arah angin bergerak dari selatan menuju ke utara. Nah, karena di belahan bumi utara dibelokkan ke arah kanan kan. Nah, jadi arah partikel air di permukaan laut ini akan bergerak ke timur atau menuju ke pantai kan. Nah, akibatnya apa kalau partikel air ini menuju ke pantai? Ayo, apa akibatnya? Akibatnya kan terjadi penumpukan partikel air atau massa air tuh di pinggir pantai itu, di tepi-tepi pantai itu, karena ada tambahan yang dari offshore gitu ya, dari onshore-nya, dari tengah laut tuh menuju ke pinggir pantai tersebut, karena akibat dari arah angin yang ke utara tadi ya, dari selatan ke utara. Nah, akibat penumpukan massa di pinggir pantai ini, karena kan tadi harus terjadi kekekalan massa kan. Jadi misalkan massanya awalnya 10 ya tetap jadi 10. Makanya dia akan dipindahkan ke bawah. Si partikel-partikel massa yang di pinggir pantai tadi, dia akan ditransfer ke bawah, ke arah bawah. Jadi yang inilah disebut dengan downwelling. Jadi prosesnya itu ya kebalikannya yang tadi ya, yang upwelling. Karena yang upwelling tadi terjadi kekosongan partikel air di pinggir pantai, kalau ini terjadi penumpukan ya, penumpukan partikel massa di pantai sehingga ditransfer ke bawah. Jadi untuk menstabilkan keseimbangan partikel massanya tersebut. Nah, yang peristiwa ini disebut dengan peristiwa downwelling. Jadi tahu ya bedanya antara downwelling sama upwelling sekarang ya. Nah, ingat
Ini kasus yang di bumi belahan utara. Saya ingatkan lagi ya. Kalau yang di bumi belahan selatan berarti kasusnya kebalikan. Analisisnya kebalikan ya, kebalikannya karena arah angin akan dibelokkan jadi arus itu dibelokkan ke sebelah kiri ya, ke bumi belahan selatan. Oke ya, di sini pahami ya. Oke. Kita lanjut. Oke ya, yang akan kita bahas kali ini yaitu formula Ekman transport ya. Nah, kita akan pelajari dari mana asalnya, apa itu artinya, dan direvisinya gimana. Oke ya. Nah, ya sebelum memulai saya akan bahas yaitu dari asumsinya. Nah, untuk membuat suatu matematika model atau persamaan matematika ya itu pasti semua ada asumsi-asumsi. Nah, di dalam persamaan Ekman transport ini ada beberapa asumsi. Nah, asumsi yang pertama yaitu no boundary, berarti tidak ada batasan ya. Jadi tidak ada boundary-nya lah, boundary condition-nya tidak ada. Terus infinite ya kedalamannya, jadi kedalaman diasumsikan tak terhingga. Terus kemudian viskositas eddy-nya itu konstan ya nantinya. Terus nah itu berlaku di aliran yang laminar. Kalau yang lainnya nanti ya itu beda lagi lah. Nah, kita bahas yang simple dulu sekarang. Kemudian kekuatan anginnya itu bertiupnya itu stabil dan cukup lama ya asumsinya. Yang kedua yang berikutnya itu kondisinya barotropik, yaitu kondisi di mana fungsi barotropik itu ini fluida yang merupakan fungsi dari tekanan saja ya. Jadi fungsi dari fluidanya itu yang densitasnya ya, fluida barotropik itu ya fluida yang densitasnya merupakan fungsi dari tekanan kayak. Kemudian yang terakhir asumsinya yaitu ini parameter Coriolisnya dijaga konstan nanti kayak. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke yang formulanya ya. Formula yang pertama itu yang sebelah kiri itu yang seper rho dikali turunan Tx terhadap Y sama dengan minus F kali U. Terus yang persamaan keduanya seper rho turunan Ty terhadap dy ya sama dengan F dikali V. Nah, itu apa simbol-simbolnya? Saya bahas satu-satu ya. Yang pertama rho density ya. Density itu kerapatan. Jadi massa per volume. Jadi kalian nanti pelajari apa itu density. Nanti kan pasti beda density air biasa, air laut. Nanti ada beda-bedanya. Mungkin density sedimen dan lain-lainnya. Density itu kerapatan ya atau apa ya? Massa per volume lah cara rumusnya ya. Massa per volume. Kemudian Tx di situ, Tx-nya itu ya kayak huruf T itu ya. Sebut T aja ya. Tx itu tekanan angin. Ingat ya, pressure ya. Tekanan angin. Simbol X di situ menunjukkan arahnya ke sumbu X. Ingat, nanti kan si angin itu punya dua komponen. Ada komponen angin ke arah Y sama arah X. Makanya ada dua persamaan itu kan. Nah, oke, lanjut dulu ya. Y-nya itu kedalaman. Terus F di situ ya tadi parameter Coriolisnya. Oke ya, nanti kita jaga konstan itu loh. Kemudian U di situ, ya U di sini adalah kecepatan anginnya yang merujuk ke sumbu X ya. U ini kecepatan angin ke arah sumbu X. Kalau Tx ini tekanan angin ya. Bedakan ya, yang satu pressure, yang satu kecepatan kayak. Nah, yang bawahnya seper rho tadi ya density Tx, Ty nya berarti tekanan angin ke sumbu Y, dy nya itu kedalaman, V Coriolis, V nya ini, nah ini V nya berarti kecepatan angin ke sumbu Y ya. Jadi bedanya yang atas ini terhadap sumbu X, yang bawah ini sumbu Y. Oke ya. Jadi ada dua komponen persamaan Ekman transport yang inilah pengaruh dari gaya Coriolisnya ya. Pengaruh dari gaya Coriolis itu persamaan Ekman transportnya seperti itu ya. Ada fungsi kecepatan dikali gaya Coriolisnya ke sumbu X sama ke sumbu Y. Oke ya. Paham dari sini ya tentang simbol-simbolnya. Oke. Saya ulangi ya. Untuk rho ini density, Tx-nya ini tekanan,
Z-nya kedalaman, U atau V-nya ini kecepatan angin. U ke sumbu X, V ke sumbu Y. Oke ya, paham? Oke, setelah itu dari persamaan yang umum ini, nah ini kan persamaan tadi diferensial. Nah, kita integralkan untuk mendapatkan solusinya, untuk mendapatkan nilai TX itu loh. Kita integralkan ruas kanan sama ruas kirinya, akan didapat seperti yang sebelah kanannya itu, yang TX sama dengan minus MX kali F. Terus yang kedua TY sama dengan MY dikali F. Nah, di mana MX-nya? Nah, itu integral 0 sampai Y rho U dz. Nah, ini berarti integral ya, tahu ya simbol integral. 0 sampai Z, Z-nya kedalaman. Sama MY. MY sama ya. 0 sampai Y diintegralkan rho V dz. Nah, ya. Ini jadi persamaan hasil kalau diintegralkan. Oke. Kita lanjut ya. Nah, yang untuk sekarang, yang persamaan sekarang itu yang berhubungan sama tadi, persamaan yang awal tadi, yang seperro dt per dz sama dengan minus VU VF kali U, terus sama yang satu lagi tadi ya. Nah, ini kalau dihubungkan sama ini viskositas eddy vertikalnya ya. Nah, tadi kan ada asumsi yang viskositas eddy-nya dibuat konstan kan. Nah, sekarang hubungannya kalau ada viskositas, persamaan satunya akan berubah seperti ini ya. Persamaannya di situ turunan TX terhadap DY sama dengan rho dikali AZ D kuadrat U dibagi DZ kuadrat. Nah, ini ya, yang tahu X tahu ya. Yang Y-nya juga tahu tadi ya, tekanan angin ini ke Z-nya itu kedalaman. Nah, di sini rho density tadi atau kerapatan. Nah, di sini AZ di sini apa? Nah, AZ itu koefisien viskositas dari eddy ya, koefisien viskositas eddy yang vertikal karena ada simbol Z-nya. Nah, di sini ada hubungannya. Ini kalau persamaan Ekman transport berhubungan sama ini, sama koefisien eddy ya, koefisien eddy. Nah, dari persamaan ini tahu semua ya simbol-simbolnya. Cuma di sini yang beda, yang ada tambahan kan yang A-nya kan ya, A besar itu koefisien viskositas eddy. Oke ya. Nah, oke ya, dari sini kita dapatkan dua persamaan lagi, dua set persamaan. Ya, kalau yang tadi kan seperro itu kan. Nah, kalau yang ini dt dz. Nah, sekarang dari persamaan ini disubstitusikan ke persamaan yang awal tadi, yang seperro tadi. Kan ada tadi seperro dtx per dz kan. Nah, dtx dz-nya digantilah sama persamaan yang ini, dtx per dz. Oke ya, diganti ini. Nah, maka dapatlah seperti persamaan yang di bawahnya, AZ du, nah ini ya, du kuadrat D kuadrat U dibagi DZ kuadrat sama dengan minus FU. Berarti yang sebelah kiri ini kan diganti yang persamaan atas ini kan. Nah, maka dapatlah dua persamaan baru yang seperti ini ya, set persamaannya. Ini paham ya di sini semua ya. Ini berarti D kuadrat U per DZ kuadrat ini, nah diferensial order 2 ya. Jadi fungsi kecepatan ke arah sumbu X, ingat U tadi sumbu X ya, kecepatan ke arah sumbu X diturunkan terhadap kedalaman. Oke ya, ke order 2. Oke, dari sini dapat ya persamaannya. Oke ya, kemudian untuk menyelesaikan set persamaan yang terakhir ini, nah kita kan punya dua persamaan diferensial order 2 ya, dua set persamaan atau sistem persamaan lah namanya ya, sistem persamaan dua diferensial equation order 2. Nah, ini ada syarat batasnya, boundary condition namanya ya. Nah, boundary conditionnya gimana? Nah, boundary conditionnya ketika U sama V-nya menuju 0, artinya apa? U sama V menuju 0. Berarti itu kan tadi yang gambar yang ini ya, Ekman spiral kan semakin ke bawah kecepatannya semakin kecil kan. Berarti ketika U sama V-nya menuju 0, berarti Z-nya itu sama dengan minus tak terhingga ya. Jadi infinite lah, yang paling bawah sendiri. Oke ya, syarat batasnya itu ya, ketika U dan V-nya sama menuju 0, Z-nya itu menuju tak hingga atau tak hingga ya, berarti kedalamannya itu infinite. Nah, kan tadi kan ada asumsi kedalamannya kan infinite kan. Nah, oke ya, dari asumsi itu. Terus yang kedua, ini gesekan friction
friction ya, friction di apa namanya tuh, ini friction yang di permukaan air laut. Nah, gaya gesekannya itu sama dengan tekanan pada permukaan bebas ya. Jadi gesekannya sama tekanannya itu sama di permukaan bebas. Ketika berarti Z-nya sama dengan 0 ya. Karena kan di permukaan berarti Z-nya sama dengan 0. Kalau semakin ke bawah kan semakin minus sampai yang infinite tadi ya minus tak terhingga. Nah, makanya tadi syarat batasnya ketika U dan V-nya menuju 0, maka Z-nya itu minus tak hingga. Kayak di antara dengan dua kondisi batas tersebut dapatlah diselesaikan persamaan yang tadi, yang terakhir tuh, yang AZ D kuadrat U per DZ kuadrat minus FU. Itu dapat diselesaikan. Kenapa harus ada syarat batas? Karena itu persamaannya kan ini sistem diferensial ya, jadi harus ada syarat batasnya untuk menyelesaikan persamaan sistem diferensial begitu ya. Dengan adanya dua syarat batas tadi, yang U dan V menuju 0 sehingga Z-nya tak hingga, sama gesekan sama tekanan itu sama pada permukaan bebas, maka didapatlah persamaan solusinya. Nah, persamaan solusinya seperti yang di sebelah kanan ini, yang UE sama dengan plus minus F0 cos Pi per 4 ditambah Pi per DE kali Z dikali eksponen Pi dibagi DE kali Z, sama VE sama dengan V0 sin V0 gede ya, V gede 0 sin Pi dibagi 4 ditambah Pi bagi DE Z dikali eksponen Pi DE Z. Nah, oke ya. Nah, dapatlah dua solusi ya, yang UE sama VE ya, dimana V0-nya V gede 0-nya itu sama dengan ini ya, 2pi T YN DE rho kali V. Panjang ya. Nah, TYN-nya itu apa? TYN-nya itu tekanan angin pada permukaan laut ya. Jadi nanti yang tadi kan ada TX sama TY kan, itu tekanan sumbu S sumbu Y. Ini kalau TYN tuh tekanan angin pada permukaan lautnya. Oke. Terus simbol yang belum tahu berarti DE ya. DE itu sama dengan itu persamaan yang di bawahnya. DE itu sama dengan Pi dikali 2AZ dibagi mutlak V di ini ya, diakarkan lah ya. Nah, A-nya kan tahu tadi viskositas eddy. V-nya F-nya ini, F yang mutlak ini tadi Coriolisnya ya. Nah, itu diakarkan. Nah, itu DE. Oke ya. Kalau V0-nya berarti ini ya. Nah, V0 itu hubungannya, jadi ini UE sama VE ini, nah inilah yang mewakili Ekman transport ke arah sumbu X sama sumbu Y, atau ke arah kecepatan U sama V tadi ya. Jadi untuk menghitung Ekman transport, nah inilah transport Ekmannya, cara rumusnya, yang UE plus minus F cos bla 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 ini ya, sama VE sama dengan V0 sin bla bla bla. Inilah rumus untuk menghitung Ekman transport. Oke ya, di sini dipahami ya. Oke, mungkin ini sedikit agak ini ya, agak rumit lah ya, tapi harus dipahami ya. Nah, tadi udah saya jelaskan satu-satu kan si simbol-simbolnya. Nanti mungkin kalau mestinya belum paham bisa tanya, diskusi di grup WhatsApp atau di komentar ya, komentar yang Google Classroom, atau mungkin carilah di internet, banyak pasti yang rujukan Ekman transport ini pasti banyak sekali. Oke, kalau masih nanti bingung didiskusikan dengan saya. Oke ya. Nah, untuk menghitung Ekman transport, oke, saya kira cukup ya. Next. Oke ya, saya kira untuk pertemuan minggu ini dicukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan minggu depan lah materinya. Oke. Nah, tadi briefly sedikit saya summary ya. Kita tadi udah belajar tentang Ekman transport. Pertama kita membahas tentang arusnya ya, arus Ekman. Terus habis itu dari Ekman transportnya, akibatnya terjadi upwelling sama downwelling tadi. Terus kemudian bahas formula untuk menghitung si Ekman transportnya tadi ya, yang cukup panjang tadi ya.
Oke, saya kira cukup materi untuk minggu kali ini. Saya tutup ya perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.